Mamang dengan PA-nya itu kayak sengaja banget ngejalin gua. Bentar ya, kayaknya di sono gua mau ngambil sesuatu, dah dia bilang. Ngambil nih, bener ngambilnya mah nggak salah. Tiba-tiba lagi asik nyantai, Mamang ya beban yang kita bawa itu mungkin nggak jauh dari 15 kiloan lah per orang. Itu tuh langsung mikul, langsung ngeberbet lari. Gua kan bingung ya, pleng-pleng pas gua lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang Uwa, Mamang, gua, Upi, dan beberapa keluarga gua nih cuy. Intinya seru banget lah cerita ini. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian juga yang mau lihat video vlogku juga kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke, jadi sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat but. Jangan lupa ngopi. Dan gue mau menjawab pertanyaan kalian ya. Jadi lu kalau mau pada komen aja, kalau mau nanya aja. Mungkin nanti pas ada gua lagi ngedonor gitu kan pasti gue bacain kalau memang yang penting-penting banget gitu ya. Maksudnya memang jarang banget ditanyain. Jadi kayak kemarin, Bang, gue pengen naik gunung. Lu tuh DM Instagram gua, dan kalau lu nggak mau repot, lu kalau nggak mau ribet, gue bilang itu private trip, jangan open trip. Dan gua akan ngasih tahu juga kalau private trip atau privat trip itu memang harganya bisa 2, 3 atau 3 kali lipat tergantung kebutuhan dan apa yang didapat gitu cuy. Jadi kalau lu bilang harga private itu mahal, ya pasti mahal. Semua trip manapun kalau privat trip itu udah pasti mahal. Tapi hal positifnya adalah lu jauh lebih enak, lu jauh lebih nggak diburu-buru waktu, dan pendakiannya pun jauh lebih santai, dan yang ngawal pun itu banyak, panitianya banyak cuy. Intinya enak, tapi ya sesuai apa yang dihargain mahal ya karena fasilitasnya pun banyak gitu kan. Jadi kalau lu pengen, Bang, gue belum pernah naik gunung nih sekalipun, tapi gue pengen nyobain naik gunung, lu privat aja, yang penting lu punya duit, ya lu kuasa gitu kan. Karena ya private itu kelebihannya kayak gitulah. Jadi kalau lu mau, siapapun menurut gue bisa, yang penting jangan punya penyakit sakit jantung. Udah itu aja sih, yang penting jangan punya sakit jantung lah intinya, itu yang paling fatal gitu kan. Tapi untuk beberapa hal yang lain kayaknya gue masih bisa ngatasin, dan ya gue tau lah cara step-stepnya, karena ya gue sendiri pun ya udah beberapa kali ya beda tamu, beda orang, dan udah pernah ngalamin yang dimana gitu. Tapi alhamdulillah aman-aman aja. Dan oke, kita bakal lanjut ke ceritanya. Sebenarnya gue agak mager coy nyeritain cerita ini, tapi ya udahlah gue ceritain lah ya buat kalian ini. Jadi kejadian ini udah lumayan cukup lama ya, mungkin di tahun-tahunan 2018-2017an. Jadi ada satu event, bukan event apa ya, jadi kayak ada hajatan lah pada intinya di keluarga gua gitu kan. Sebenarnya bukan acara nikahan, bukan acara sunatan, ya intinya ada acara aja gitu kan. Ya itu lagi kumpul-kumpul keluarga, semua keluarga itu ada gitu. Nah yang dimana memang kalau ada acara kayak gitu sebenarnya jarang juga gue ngelakuin hal kayak gitu di keluarga gue juga. Kita itu yang namanya makanannya itu memang beberapa ada yang beli, kayak lauk-laukan ayam, terus ikan, daging, dan sebagainya itu beli. Tapi ada beberapa makanan yang dimana itu nggak beli cuy, melainkan kita harus nyari. Kalian tahu humbut-humbutan?
Terus nasi lemeng, kalau orang Sumatera itu kalau nggak salah bilangnya lemang. Tulis kalau di kolom komentar tuh, lemeng itu adalah nasi yang dimasak di dalam bambu. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar di daerah kalian itu namanya apa. Kalau di gua namanya lemeng, Lemeung, lemeng gitu kan. Nah, di situ tuh kita tuh udah kumpul lah, ada gua, ada Upi dan sebagainya, dan banyak keluarga gua lainnya gitu kan. Nah, yang nyusun acara atau prepare itu ya udah nggak ada yang lain gitu kan ya, selain anak mudanya ya kayak yang masih segar gitu buat nyari humbut-humbutan, kayu bakar, karena kan udah pasti di sana kan jarang pakai kompor gas ya. Untuk acara-acara kayak gitu pasti udah pasti pakai kayu bakar gitu kan. Gua ditugasin buat ngikut nantinya. Nah, sebetulnya nggak ada permasalahan dan itu udah jadi hal yang biasa. Cuma kan di sini kan ada anaknya si Upi, ada beberapa keponakan-keponakan ya, sepupu ya. Ya intinya bocil-bocil lah gitu kan. Memang gue tipikal orang yang senang sama bocil, tapi dalam artian gue kan nggak mungkin bisa ngeledekin atau ngejailin para orang tuanya, karena mereka itu jauh lebih tua dari gue, dan kalau gue ngejailin udah pasti dijailinnya lebih parah. Nah, salah satu cara gue adalah ya ngejailin bocil-bocilnya atau anak-anaknya, ya intinya main lah gitu kan. Kalau lagi kesel-kesel ya udah gue bercandain sampai nangis, terus diomelin sama bapaknya, gue bodo amat ngeleos pergi. Nah, emang ya gue lumayan cukup disukai sama bocil-bocil ini gitu kan, karena bocil udah gampang cuy, dikasih 1000 perak juga kalau di kampung mau udah seneng banget gitu kan. Apalagi kalau gue orangnya emang iseng banget sama bocil-bocil ini. Pada saat kita udah dibagi tugas nih, yang sebagian nyari bambu, yang sebagian nyari humbut. Nah, untuk kasusnya humbut ini, itu kita diharuskan kayak nggak mungkin nyari sehari, karena humbut yang dicari itu, kalau kelapa mungkin gampang lah ya, tapi umbutnya itu umbut rotan sama kaung. Kaung itu apa ya? Kolang-kaling cuy, yang biasa buat dipakai gula aren. Nah, itu humbutnya menurut gue jauh lebih enak ya. Nah, untuk nyari itu kan nggak mungkin seharian. Mungkin seharian bisa kalau emang udah tahu lokasi dan ada pohonnya. Nah, ini kan kita nyari nggak di tanah kita pribadi gini, tapi ya di hutan belantara gitu, tapi melalui perizinan dan sebagainya gitu kan, karena ya keluarga gue ada yang kerja di perhutani juga pada saat itu. Akhirnya diputusin lah kan, gue di bagian sebenarnya kalau bambu gue mager cuy. Bambu itu udah pasti ada yang namanya takut ular lah, karena memang itu habitatnya ular gitu kan. Nah, kalau humbut itu sebenarnya nyarinya ke tengah hutan, tapi kita tidurnya atau satu malamnya itu di saung, dan saungnya udah disiapin dan gue pun tahu lokasinya lah gitu kan. Jadi batas vegetasi hutan sama kebun gitu, dan kebunnya ini kebun milik keluarga juga. Akhirnya gue setuju milih kebun itu. Yang jadi permasalahan adalah nih bocil-bocil kematian itu ada yang mau ikut, termasuk anaknya si Upi. Jadi kurang lebih seingat gue 3-5 orang lah, umuran 7-8 tahun, bahkan ada yang 5 tahun juga. Ya intinya masih di bawah 10 tahunan lah. Di situ kan sebenarnya udah dilarang nih, udah dibujuk gimana-gimana, tapi yang lain itu udah bisa kebujuk. Tapi karena ada salah satu dari mereka, terutama dari anak si kunyuk si Upi ini, itu tuh kayak nggak bisa diobatin. Pokoknya gue mau ikut, gue nggak mau tahu gitu kan. Ya selaku kakeknya, ya udah mau nggak mau kan ya udah tuh. Dan awalnya tuh cuman gua sama Mamang sama satu orang lagi, 3 orang doang. Tapi gara-gara nih bocil mau ikut, jadi nambah 2 orang lagi tuh orang tuanya. Dan Upi pun nanti bakalan nyusul setelah urusannya dia selesai, tugas dia selesai gitu kan, karena Upi tuh beda lagi lah. Akhirnya ngikut kan, harusnya wah itu nggak ngikut cuy. Jadi kayak udahlah di rumah karena udah tua bangka gitu kan, udah diem aja di rumah. Jadi kayak gua sama Mamang aja gitu yang sat-sat sama keluarga yang lain. Tapi gara-gara kejadian itu akhirnya ngikut tuh. Akhirnya ngikut dan kayak tapi nggak apa-apa deh dalam hati gue. Karena kalau nih bocil gitu kan otomatis gue bakalan ngasuh kan. Tapi ya di sisi lain juga kebun sendiri. Ini gue tahu kok area dan lokasinya gitu kan. Nggak mungkin mereka berani pergi jauh yang sementok-mentoknya paling main kotor-kotoran, main blok-blokan. Dan itu mumpung nih gue tahu spot yang dimana ada lumpur. Wah, gue suruh mandi lumpur aja nih bocil-bocil gitu kan.
Udah tuh, udah dibagi tugas dan gue dipelototin sama si Upi. Lu jagain anak gue yang bener lu ya, awas lu sampai anak gue hilang di hutan, sampai kenapa-napa. Ya elah, kalau masalah kenapa-napa di hutan ya jangan salahin gua kali. Kalau anak lu petakilan aja sebelum berangkat ya lu omongin dulu lah, jangan pergi jauh-jauh, jangan masuk ke hutan. Lah mata gua kan dua nih, bocil-bocil juga banyak yang ikut. Mau anak-anak lu pada gua pada iketin gitu kan, udah kayak kambing. Ya kayak gitu juga, tapi ya lu awasin. Iya kalau masalah awasin mah udah tenang aja lah. Dan juga mereka kan selalu mainnya sama gua, kagak pernah yang petakilan. Ya udah pokoknya gua titip anak gua nih, ntar gua nyusul, udah bilang itu. Iya bawel banget gua bilang gitu kan. Singkat cerita, udah selesai masalah konflik perbocilan ini. Akhirnya kita mulailah di hari H kita mau berangkat. Berangkat nih kita sama bocil-bocil. Nah si bocil-bocil ini ternyata makin lama makin ngeselin juga cuy. Kan gue harusnya nggak bawa apa-apa kan, karena memang udah dibawain sama yang lain gitu. Ya bawa tas kecil doang, cemilan jajanan si bocil-bocil semua ini. Cuman kan ngeselin, ada yang kecapean tiba-tiba gua gendong, ada yang kecapean tiba-tiba gua gendong lagi. Pada saat itu gua udah ngeluh aja, Mang kata gua gantian apa mau gendong. Udah tugas lu orang ngejagain bocil dia bilang. Tapi ya karena memang gue juga ngerasa kasihan kali ya, sampai akhirnya ya digendongin juga. Dalam hati gua, lu untung anak kecil, coba kalau orang dewasa. Gue totok lu pala, gue bilang gue gituin kan dalam hati. Ya udah menikmati perjalanan dengan kerendengannya di dalam hati gua. Jalan terus, singkat ceritanya kita sampai di Saung. Nah sampai di Saung ini kita nggak buru-buru karena memang bawa bocil kan, jadi kayak udah rekreasi aja tuh cuy. Kita ngeliwet, masak, bahkan masak pun ngeliwetnya itu pakai ayam, ikan asin, dan pokoknya lengkap lah, enak banget pada saat itu. Masak, ngeliwet, santai-santai itu satu hari di situ. Ketika udah sampai, jadi mau nyarinya tuh besok aja gitu, besok aja kan. Jadi kayak beberapa malam lah di situ. Akhirnya kita udah ngeliwet dan sebagainya. Si bocil-bocil juga main karena gua kesel kan. No di sana ada lumpur, di sini pada main lumpur tuh. Salin itu cuman bawa 2 yang dipakai pada saat itu sama 1 lagi. Nah di situ main sampai akhirnya gue diomel-omelin. Si PH udah tahu kagak bawa salin, bocah-bocah lu ajakin main lumpur. Dablok banget sih dia bilang gitu kan, kata bawa gue. Gue bilang, lah bocahnya mau main sih, bodo amat. Gue bilang, ambil lu kalau misalkan ini Pak, ambil bajunya gitu kan. Oh enggak lah, kan masih ada 1. Udah cuci aja. Cuci itu mau nggak mau, tapi yang nyuci baju mereka gua. Yang dimana ya nyucinya itu nggak pakai sabun kan, cuma dikocek-kocekin udah bersih, dijemur gitu. Ya udah tuh gue udah nyuci. Akhirnya satu malam ini alhamdulillah aman, nggak ada yang namanya kejadian apapun. Nah singkat cerita, mulailah di hari kedua. Di hari kedua ini mereka kan udah siap-siap prepare mau berangkat gitu kan. Dari mereka itu pengen coba ikut juga kan, gue gedek banget tuh pada saat itu. Pengen ikut gue bilang, aduh kenapa tiba pengen ikut sih gitu kan. Dan di situ sebenarnya udah dibagi tugas, jadi Mam Ua itu nggak ikut tapi dia stay di Saung. Kayak cuma di Saung lah, bantuin gue jagain bocil-bocil ini karena kan lumayan cukup banyak. Ya nggak percaya juga kali sama gue gitu kan, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ya memang namanya babi hutan dan monyet itu masih ada cuy. Jadi takutnya kenapa-napa sama ini anak-anak kecil. Akhirnya yang mau ikut ini kayak udah ikut. Tapi nanti digendong sama itu ya, sama Samsul aja ya, dia bilang gitu. Iya. No, langsung gue dipelototin nih. Gue udah mau mas enak santai di sini, dan yang mau ikut cuma 1 anak kecil doang, anak si Upi doang gitu kan. Gue bilang, lu ngapain sih mau ikut-ikut? Udah di sini aja jajan sama kakek lu jambak-jambakin sih kayak gitu kan kakek lu. Udahlah lu tonjok-tonjokin dan berantem-beranteman kan, namanya udah jadi kakek kan pasti seneng aja diajak main sama cucunya. Lu ngapa tiba-tiba pengen ngikut gitu kan, yang otomatis gue yang bakal disuruh ngasuh. Udah nggak apa-apa, pengen ikut tenang, gue kalau bakal nyusahin kok, dia bilang gitu kan. Bacot doang, nggak anaknya nggak bapaknya, gue bilang nyusahin doang, ngeselin doang gitu kan. Akhirnya udah tuh jalan. Awalnya memang nggak digendong kan karena dia pengen jalan sendiri. Gue jalan aja. Udah lu awasin tuh bocil, yang sisanya anak kecil ini di Saung cuy. Jadi gue cuma ngawal sama si bocil ini. Bocil, nah jalan mungkin sekitaran 1 jam jalan dari Saung ke sana. Itu tuh udah mulai ngeres, yang dimana udah ada pohonnya gitu kan. Pohonnya yuk kita tebang. Nah yang lain itu pada ngulitin atau ya nyari humbu tersebut gitu kan. Udahlah
gua nggak bakalan bisa ngasih tahu prosesnya. Kalian bisa googling sendiri cara nyari humbut itu gimana gitu kan, karena ya nggak ada yang spesial juga dan nggak ada kejadian aneh-aneh. Nah sedangkan gue main nih sama si bocil, kita panggil aja bocil 1 gitu kan, anak si Upi ini, si bocil ini. Nah si bocil ini main kan, terus dah sambil ya gimana sih anak kecil main, motekin pohon, dahan dan sebagainya main. Dan gue masih ngeliatin aja, oh deket. Dan gue selalu bilang jangan deket-deket sama pohon, nanti kena kerubuhan, pohon tumbang gitu kan. Dan dia pun nurut lah, dia main santai-santai dan dia bilang, Mam, ayo, jangan di sini mulu, bosen, jalan-jalan ke kemana? Gue kan langsung bilang ke dia ya, mau jalan-jalan kemana? Ini hutan, kagak ada tempat perosotan juga. Gue bilang, ya jalan-jalan kemana? Kan di sana kayaknya ada buah-buahan gitu kan, buah-buahan. Arben coy, Arben itu strawberryan lah kalau kalian tahu kan. Dan memang di situ masih ada kayak cecenet dan yang lain-lainnya. Udah nyari buah-buahan. Gue bilang lu mah ngerjain banget dah. Ya udah ya. Akhirnya gue cari kan, gue langsung bilang, Mang, gue kesini dulu nih, bocil bacot buat. Ya udah jangan jauh-jauh, dia bilang. Nyasar lagi nyusahin gue juga lu. Iya kagak, ke sono ke depan doang. Karena memang itu batasan hutan yang dimana gue juga sering masuk ke situ, dan itu pun bukan hutan yang angker lah gitu kan. Akhirnya gue cari jalan. Tuh kan ada buah, kata si bocil ini. Ya udah ambilin, cari yang matengnya, jangan lu cabut sama pohon-pohonnya. Ntar lu cabut lagi sama pohon-pohonnya. Kagak, tapi pohonnya udah dicabut 1 sambil dibuang. Ngapa lu cabut sih? Udah kagak usah dicabut, gue bilang kan. Lu tuh jangan, bapak lu tuh kalau ketahuan sama bapak lu pasti diomelin. Ya kan ini juga katanya bisa buat obat kalau kata kakek. Iya gue tahu, tapi ya udah biarin aja kan, kita kesini bukan lagi cari obat. Gue jelasin tuh kan. Situ akhirnya kita makan buat cecenet, dia juga baik gitu. Nih mau nggak? Mau lah, gue bilang. Gue makan. Misi bocil tiba-tiba teriak, Mang itu apaan? Dia bilang gitu kan. Gue langsung nengok dong. Apaan sih? Kagak ada apa-apa. Enggak, tadi ada yang lari kenceng banget. Gue berpikiran pada saat itu, jangan-jangan babi gitu kan, babi hutan. Udah biarin aja, babi hutan kali gitu kan. Nah gue nggak punya pikiran yang gimana si bocil ini sebenarnya nggak jauh beda kayak si Upi, yang dimana memang peka lah, apalagi masih anak kecil gitu kan. Gue bilang babi kali, udah amat. Udah nggak usah diliatin, udah yuk pergi, daripada nanti diseruduk babi. Ya udah ayo pergilah kita. Tapi ini bocil langsung nengok ke belakang terus gitu kan. Nengok, tiba-tiba ngelambain tangan, nggak tahu dadah, nggak tahu apa. Gue kan langsung kayak, ini anak kecil kenapa? Dan itu kan ada sebuah penjelasan tuh, yang dimana kalau orang lu nanya sama psikolog dan sebagainya itu kayak, ya kalau anak kecil kayak gitu biarin aja, itu mungkin lagi berimajinasi dengan pemikirannya sendiri, jadi nggak boleh kalian ganggu tuh cuy. Jadi kayak, tapi gue sesekali pun nengok ke belakang, nggak ada apa-apa. Terus udah ada gitu kan, pergi lagi, jalan lagi. Nah ketika udah mau sampai, dia si bocil ini tuh kayak teriak, sini main, dia bilang gitu kan. Bukan kayak, dia bocil ngajak main siapa gitu kan. Tapi memang arahnya itu ke si Mamang, jadi ke tim yang dimana lagi nyari humbut ini cuy, lagi ngulitin gitu kan. Wah mungkin ke salah satu, udah amat dah. Dari situ sini main. Nah ketika udah 2 atau 3 kalian gue kayak masih cuek, dan si bocil ini itu main, pergilah. Dan gue berpikir kan kayak main di situ-situ aja. Tapi ada keadaan yang dimana dia itu seolah main, tapi kayak ada ya sosok yang nggak kelihatan sama gue, tapi dia main nih berdua. Gue tuh kayak merhatiin, nih bocil main sama siapa ya? Kok tiba-tiba aneh. Nah ada satu momen yang dimana si bocil ini badannya itu keangkat, seolah kayak terbang. Padahal itu nggak ada yang ngangkat, kayak seolah terbang gitu. Bukan kayak melotot. Lah, kok bisa? Tiba-tiba Mamang itu langsung ngeplak. Wah, yang gua tahu adalah Mamang itu seharusnya ada di depan, kok tiba-tiba ada di belakang. Dan langsung melotot ngeliatin gua. No, anak orang lu apain tiba-tiba main hammer demit? Lah, gua kan pada saat itu nggak ngelihat. Kan gua bilang, apaan sih? Udah sama kepala gue dikeplak, mana panas banget kena kuping gitu kan. Gue kesel banget tuh sama Mamang gue. Langsung diambil dan dibilangin kan sama Mamang itu, bocil, lu jangan main jauh-jauh. Itu bukan kayak dijelasin selogika mungkin supaya si bocil ini juga nggak ketakutan gitu kan.
Dan menurut penglihatan Mamang, memang perwujudannya itu kayak orang tua, maksudnya kayak seumuran Mamang lah gitu, dan gak nyeremin juga. Dan menurut Mamang pun itu adalah sosok yang dimana suka atau seneng sama si bocil ini, ya cuman pure ngajak main aja gitu kan. Aduh, gue udah disalahin. Dan di situ Mamang kayak nyuruh, udah lu pergi dah, udah agak beres nih tempat gitu kan, banyak banget yang demen sama ini bocah gitu kan, udah lu balik lagi ke sono. Lagian juga kayaknya udah kelihatan ngantuk. Aku bilang, capek banget lagi, mana jalan jauh. Ya udah dah, gua anter dah, dia bilang gitu kan. Akhirnya diantar tuh sama Mamang. Diantar dengan kondisi Mamang yang ngegendong si bocil ini, sedangkan gue jalan paling belakang, jalan aja. Tiba-tiba gue tuh ngerasa itu kondisi masih siang hari cuy. Gue ngerasa kalau di belakang gue itu kayak diawasin gitu kan, kayak gue nengok nggak ada, gue nengok nggak ada. Mamang langsung nyeletuk, kagak usah lu tengokin terus, biarin baik, dia bilang. Udah, nggak usah lu tengokin terus, nggak apa-apa, nggak bakalan gangguin kok selama ada gua, dia bilang gitu kan. Jalan terus dan alhamdulillah sampai nih di area atau di kebun di saung gua gitu kan, sampai langsung ditidurin tuh si bocil, dan yang lain juga lagi pada tidur siang gitu kan, ditidurin. Dan gue menyantai nyeduh kopi di luar gitu kan, sambil nyebat-nyebat aja tuh. Dan di situ pun Mamang ini bilang dan nyeritain tentang apa yang dilihat atau kejadian di sebelumnya. Wah tuh cuma rambut doang. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Udah lu sana pergi lagi. Nah ketika gue lagi baru mau nyeruput kopi, Mamang ini langsung kayak, ayo lu ngopi mulu, ayo kemana, gue bilang. Lah lu bantuin. Buset, kata gue, kagak mau lah, kan tugas gue jagain bocil-bocil, jagain enak aja. Udah tenang no, ada kakeknya, lagian juga udah aman. Lah ini ngopi gimana? Ya udah ngabisin ngopi dulu. Ngopi itu kan dalam hati gue udah gerendengan baik tuh. Ada baik dah kaki ini, kata gue. Ini selesai ngopi gue lanjut lagi tuh, bantuin lah mau nggak mau kan. Singkat ceritanya gue sampai, gue bantuin. Dan memang orang yang ngerti dan paham harusnya tahu lah ya, kalau getah dari kaum ini dan ada beberapa bagian yang dimana memang itu bisa bikin buat kita gatel. Nah sampai akhirnya ya gue pun agak sedikit gatel, cuman ya alhamdulillah diobatin sama Mamang, dikasih obat gitu kan, ya nggak terlalu gatel loh. Sampai akhirnya tuh kita udah selesai, akhirnya kita juga disuruh bawa mikul gitu, dan intinya itu udah kekumpulan dan cukup untuk acara kita pada saat itu. Dan itu kondisinya udah sore hari. Akhirnya gue balik dengan kondisi gue di belakang. Si Mamang ini bilang, "Ntar dulu istirahat lah," kondisi Mamang paling belakang kan. "Ntar dulu istirahat dulu, tungguin gua, rokok ada di lu kan," dia bilang. Iya, lah gue lagi on fire banget juga nih, gue pengen buru-buru sampai, pengen mandi, udah gatel badan gitu kan. Iyalah nyantai dulu apa, santai dulu, lagian juga mau kemana sih buru-buru. Ya udah gue ngikut aja tuh, nyantai, ngerokok. Mamang dengan PA-nya itu kayak sengaja banget ngejelin gua. "Bentar ya, kayaknya di sono gue mau ngambil sesuatu," dia bilang. Ngambil nih, bener ngambilnya mah nggak salah. Tiba-tiba lagi asik nyantai, Mamang ya beban yang kita bawa itu mungkin nggak jauh dari 15 kiloan lah per orang. Itu tuh langsung mikul, langsung ngeberebet lari. Gua kan bingung ya, pleng-pleng. Pas gua lihat, tak, astagfirullahaladzim. Itu gua kagak tahu apaan cuy, tapi sosoknya benar-benar nyeremin banget. Dan sosok tersebut itu berasal dari si Mamang yang sebelumnya pamitan ngambil sesuatu. Gua kan kayak ngerasa kesel kan dijailin sama nih aki-aki. Gue tuh langsung buru-buru mikul juga, dan gue pontang-panting lari. Dan yang gue rasa pada saat itu, gue ngerasa kalau gue pun dikejar juga, karena kerasa banget gitu, feelingnya tuh dapet banget, yang dimana gue ngerasa di belakang gue pun ngikutin nih sosok gitu kan. Gue lari, gue sampai teriak-teriak, "Woi Mamang!" Gue sampai ngeluarin kata-kata kasar tuh gitu, pakai bahasa Sunda kan. Tapi kalau dalam bahasa Sunda itu yang ngomong kasar itu sebenarnya bukan bentuk kasar, tapi kayak kasar tapi bukan yang kesal gitu kan. Gua ngoceh-ngoceh, anjing gue bilang, aki-aki sialan gitu kan. Tapi bodo amat tuh, gue terus lari. Dan udah sampai nih di batas. Mamang sama yang lain ketawa-ketawa, "Ngapa lu lari-lari?" gitu kan. Gue bilang, "Sialan ya aki-aki, awas lu ya, rokok lu kagak gua kasih," gitu kan. Wah enak aja lu, mau gua pites. Sampai akhirnya udah tuh kita sampai di saung, dan udah kejadian itu bodo amat lah. Walaupun masih dongkol, tapi ya udahlah. Gue udah tahu dari sifat-sifat mereka yang memang suka ngejailin gua gitu kan.
Singkat cerita kita santai-santai dan disitu pun memang udah siap-siap ngeliwat. Gue nggak ada tugas lain cuy, jadi kayak gue mau mandi lah pada saat itu kan karena badan udah gatel dan kondisi pun itu udah maghrib. Jadi gue pergi terus gue mandi, jebur, wah enak banget tuh mandi kan, seger lah walaupun dingin tapi airnya seger dan memang air di sana nggak terlalu dingin seperti yang di lainnya gitu kan. Gue mandi lagi asik-asik mandi nih cuy. Kan kalau mandi itu, kalau mandi air sungai ya sungaiannya itu mungkin sepaha gua lah, lumayan cukup dalam sih gitu kan, dan biasanya kan ke bawah gitu kan nyelam terus muncul lagi. Nah ketika lagi ke bawah itu kayak ada yang nabrak ke kepala gua pikir dahan atau ranting kan pada saat itu tuh, duh apaan sih gitu kan, biarin lah. Yang gue takutin apa? Sebenarnya bukan masalah dahannya, tapi gue takutnya ranjau. Karena namanya di sungai, ya walaupun ujung dari sungai ini sebenarnya nggak ada lagi, atau bisa dikatakan udah pasti pure bersih lah, nggak ada yang namanya kotoran gitu kan. Tapi ya karena udah sering kejadian di sungai-sungai sebelumnya gitu, karena takut aja. Jadi udah biarin. Terus tiap gue nyelam lagi itu pasti ada. Dan bahkan yang di belakang itu atau saudara-saudara gue ini udah teriak, lu ngapain sih mandi lama banget gitu kan, udah sore nih bukan sholat maghrib lu, dia bilang gitu kan. Iya tanggung, karena emang enak banget cuy gue mandi pada saat itu, seger banget lah. Iya gue bilang bentar lagi gue mandi. Yang lain pun yang wudhu udah selesai pergi. Nah ketika udah selesai ini tek, nabrak deng. Tapi yang sebelumnya itu kayak nabrak terus ngelewat kan, tapi ini tek diem aja, apaan nih. Dan ketika sampai kepala itu seolah kayak beda nih, ini beda. Memang kondisi ketika nyelam ini gue bisa buka melek mata, tapi kan samar kan. Tapi pas gue melek, deng, di depan gue itu walaupun cuman samar, tapi gue bisa pastiin bahwa yang di depan gue itu bukan kayu, bukan ranting, melainkan kepala juga yang saling tabrak. Gue langsung panik dan gue langsung kayak jatuh dong, dan gue teriak minta tolong. Wah mamang gitu kan, setan, gue takut. Dan itu gue gomblang gablek cuy, dengan kondisi gue nggak pakai baju apa-apa, ngibrit lari ke saung. Lu ngapa sih, udah tua bangka juga masih yang namanya kagak pakai baju. Gua tadi nabrak apaan? Kata gua itu ada kepala nabrak kepala gua. Lagian udah gue bilang jangan sore-sore mandi kelamaan di sungai, lu malah ngeyel aja. Ya tapi gua intinya udah berbelit-belit lah gua gitu kan. Gue juga agak mau disalahin, tapi ya di sisi lain emang salah karena terlalu lama mandi dan emang udah mau memasuki waktu maghrib gitu. Nah harusnya sholat berjamaah, dan mereka pun belum sholat itu gara-gara nungguin gua nih buat sholat berjamaah pada saat itu. Dan disitu pun udah lu ambil baju, gua gak mau, udah takut dah, gue bilang gitu kan. Ambil buru, lu mau kayak begini, lu lihat no ada bocah-bocah juga ngeliatin lu, bisa-bisanya lu. Gue itu bener-bener pure nggak ada selai baju pun. Dan mau nggak mau kan gue jalan gumblang gambleng. Dan ketika gue mau sampai itu coy, ada sosok Kunti lagi duduk kucang-kucang angge, seolah kayak kakinya keceprek-keceprekan di sungaian tersebut. Di situ gua kayak, aduh ngapain sih, dalam hati gua kan. Singkat cerita gua ngeberaniin tapi dengan posisi nunduk, dan gua langsung bilang tuh, numpang ya, gua mau ngambil baju, udah jangan ganggu nih, lu kalau mau lihat lu lihat aja dah, kagak apa-apa dah, gua gratis buat lu walaupun ternodai gitu kan, bagian badan gua dilihat sama Kunti ini gitu kan, udah kagak apa-apa dah, gratis gua bilang buat lu nih. Gue langsung ngambil, gue pakai celana dalam, langsung ngibrit. Gue cuman pakai celana dalam doang kayak Superman. Akhirnya gue langsung lari, dan di situ pun gue lupa kan belum wudhu. Akhirnya gue pakai baju dan ditanya, wudhu kagak lu? Tahu aja nih aki-aki gitu kan. Belum. Udah sono lu ngambil wudhu lagi ke sungai. Akhirnya mau nggak mau tuh ketika gue bilang, gue mager banget lagi gitu kan. Nah ketika gue mager, di situ ada air, gue pakai air yang ada aja di situ kan, wudhu. Dan singkat ceritanya, setelah gue selesai kita sholat berjamaah. Nah ketika sholat berjamaah ini bocil-bocil sebenarnya ada yang sholat, tapi ya tahu sendirilah namanya anak kecil gitu kan, bercanda dan sebagainya. Tanpa kita sadar, anaknya si Upi udah kagak ada. Gua tuh orang pertama yang udah fokus.
cucu gua kemana nih? Ditanya ke anak yang lain, tadi tuh dia sempat keluar dan katanya ada yang ngajakin main. Gua tuh langsung satset dan ngelirik ke mamang, ngelirik ke yang lain juga. Dan seolah kayak udah ada pertanda gitu kan. Sampai akhirnya dicari nih sama duo barbar gitu kan. Dicari dan disitu sempet kedengeran sama gua dan yang lainnya ada sebuah bentakan yang seolah kayak, lu ngapain ngambil cucu gua? Kalau memang lu perkara seneng sama cucu gua buat main, jangan lu culik cucu gua. Kalau sampai lu nyulik cucu gua, buset, nih hutan gua bakar, gua gundulin. Gua tuh udah murka banget. Dan bahkan itu sampai kedengeran suara petir dan gluduk, gua agak tahu itu suara dari apaan. Dan bahkan mamang pun sempat kayak ada, woi mau ngapain lu? Balikin itu saudara gua gini-gini gitu kan. Itu dua orang rame banget dah. Kita mah yang disaung bodo amat tuh. Karena kita udah tahu yang dilakuin sama nih bocah sama aki-aki ini dua gitu kan. Udah biarin aja dah. Dan yang lain udah kagak aneh gitu kan. Termasuk gue juga udah nggak aneh. Sampai akhirnya mungkin sekitar 15 menit datang lagi dengan kondisi anaknya si Upi itu beneran diomelin sama kakeknya gitu kan. Lu main mulu ya, enggak bapaknya enggak anaknya. Lu kalau mau main sama kayak begituan jangan main-main kayak begituan. Udah malam nih nggak baik gini-gini. Dan gak lama di situ pun disusul akhirnya ada si Upi juga tuh. Apa ini anakku diomel-omelin? Ah, diem aja lu, dibentak tuh sama bapaknya gitu kan. Upi langsung diem aja. Gue tuh cuma nggak serengeh dan karena memang nggak bisa ngelawan bapaknya kan, nggak berani ngelawan ke mamangnya juga yang jadi pelampiasan gua. Anak gua diapain? Ini gara-gara lu ya? Gue yang lagi diem cuy. Itu langsung kayak peleng-peleng. Ini orang apa sih? Tiba-tiba saklek banget ngeplak pala orang kayak gampang banget gitu kan. Lu kan kagak jagain anak gua gini-gini. Heh Panjul gue bilang gitu kan. Siapa yang kagak jagain orang kita lagi sholat tiba-tiba anak lu ngelandong main. Dan di situ pun Upi kayak kesel juga kan. Entahlah dia ngeloyong kemana pada saat itu. Jadi sholat maghrib dulu. Terus ngeloyong nih. Dia tuh kayak mau ngelampiasin. Dan feeling gua, wah ini kayaknya bakalan disamperin nih siapa yang nyulik anaknya gitu kan. Karena sebelumnya pun udah dijelasin tentang sosok yang ngejailin. Di situ pun gua agak mau ikut. Walaupun udah diajak. Gue bilang bodo amat dah. Selalu lu mau ngejailin, lu mau ngehantemin tuh demit, gue mau agak ada urusan. Dan gak lama sekitaran 1 jam itu balik lagi dengan kondisi badannya itu blok. Gue agak tahu dah karena si Upi pun gak ngejelasin. Dan sampai akhirnya di situ pun kita makan-makan dan hahihi ketawa-ketawa. Dan pada saat malam kedua walaupun memang ada teror dan gangguan seperti itu, iya, nggak ada yang namanya berani tuh demit-demit pada nyamperin kita-kita. Memang sesekali gue selalu melihat sosok penampakan kuntilanak yang ada di sungai dan ada beberapa penampakan yang lain. Tapi feeling gue nggak mungkin nih berani nyamperin nih karena ini pawang-pawangnya udah ada di sini semua selain Uwa, Mamang dan Upi. Saudara gue yang lain pun ya memang bukan tipikal keluarga yang penakut gitu kan. Jadi kayak santai-santai aja kawan gitu kan. Akhirnya seru-seruan kita ngobrol dan alhamdulillah sampai pagi kita enggak yang namanya ngalamin kejadian horor dan teror lagi. Cuman ya kalau seperti yang orang kampung bilang, sawan kali ya anaknya si Upi itu atau kaget gitu kan. Ya sempat sakit lah tapi alhamdulillah sakitnya ini enggak berlanjut dan ya bisa diatasin lah dengan berobat pun alhamdulillah udah sembuh gitu kan. Karena ya kita tahu sendiri kakeknya aja orang kayak begituan, mamangnya kayak begituan. Dan ya udah pasti kalau masalah perdemitan bisa ditangan, tapi kalau masalah medis ya nggak bisa ditanganin gitu kan. Dan ketika udah sampai rumah pun ya alhamdulillah udah nggak ada apa-apa lagi dan acaranya pun alhamdulillah lancar gitu kan. Dan humbutnya ini dibikin masakan. Jadi buat kalian yang tahu humbut itu dimasak seperti apa, kalian bisa tulis di kolom komentar juga gitu kan. Dan dari situ pun udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Yang pasti memang gua tuh udah punya feeling bahwa anaknya si Ubi besok lusa itu atau udah dewasa udah pasti bakalan nurun kayak bapaknya yang pekaan dengan masalah demit gitu kan. Tapi ya gue udah nggak ngerasa heran dan kayak ya udahlah, lagian juga bapaknya si Upi udah pasti dia juga tahu cara ngedidik anaknya itu seperti apa gitu kan, dan tahu step-stepnya harus kayak gimana untuk anaknya. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy.
Ya, segala sesuatu yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil. Yang baiknya pokoknya kalian pikirin lagi, yang buruknya kalian buang aja, anggap aja itu angin lalu. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.